Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Indah Setiawati dari kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 15 Semarang. Saya akan membahas tentang katabolisme respirasi aerob dan anaerob. Keseluruhan reaksi kimia di dalam tubuh organisme yang melibatkan perubahan energi disebut metabolisme. Sebagai makhluk hidup, energi dapat dihasilkan dari sebuah proses, atau suatu proses justru memerlukan energi. Pada umumnya, energi dilepaskan ketika tubuh organisme mencerna molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana. Proses tersebut dinamakan katabolisme. Adapun proses pembentukan senyawa kompleks dari unsur-unsur penyusunnya dan reaksi tersebut memerlukan energi dinamakan anabolisme. Katabolisme merupakan reaksi penguraian atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Proses katabolisme yang terjadi pada makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Berdasarkan perubahan energinya, reaksi kimia dapat dibedakan menjadi reaksi eksergonik dan reaksi endergonik. Pada reaksi eksergonik terjadi pelepasan energi. Katabolisme merupakan reaksi eksergonik. Jika energi yang dilepaskan berupa panas disebut reaksi eksoterm. Adapun pada reaksi endergonik terjadi penyerapan energi dari lingkungan. Anabolisme termasuk reaksi endergonik karena memerlukan energi. Jika energi yang digunakan dalam bentuk panas disebut reaksi endoterm. Respirasi aerob. Respirasi bertujuan menghasilkan energi dari sumber nutrisi yang dimiliki. Semua makhluk hidup melakukan respirasi dan tidak hanya berupa pengambilan udara secara langsung. Respirasi dalam kaitannya dengan pembentukan energi dilakukan di dalam sel. Oleh karena itu, prosesnya dinamakan respirasi sel. Organel sel yang berfungsi dalam menjalankan tugas pembentukan energi ini adalah mitokondria. Pembentukan energi siap pakai akan melalui beberapa tahap reaksi dalam sistem respirasi sel pada mitokondria. Reaksi-reaksi tersebut yaitu 1. Glikolisis. Glikolisis yakni proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. 2. Dekarbosilasi oksidatif asam pirufat yakni perombakan asam pirufat menjadi asetil CoA. 3. Daur asam sitrat yakni siklus perombakan asetil KOA menjadi akseptor elektron dari terjadi pelepasan sumber energi. 4. Transfer elektron yakni mekanisme pembentukan energi terbesar dalam proses respirasi sel yang menghasilkan produk sampingan berupa air. 1. Glikolisis. Tahap ini merupakan awal terjadinya respirasi sel. Molekul glukosa akan masuk ke dalam sel melalui proses difusi. Agar dapat bereaksi, glukosa diberi energi aktivasi berupa 1 ATP. Hal ini mengakibatkan glukosa dalam keadaan terfosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat yang dibantu oleh enzim heksokinase. Secara singkat, glukosa 6-fosfat dipecah menjadi 2 buah molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL dengan bantuan 1 ATP dan enzim fosfoheksokinase. Proses selanjutnya merupakan proses eksergonik. Hasilnya adalah 4 molekul ATP dan hasil akhir berupa 2 molekul asam pirufat. Secara lengkap, proses glikolisis yang terjadi sebagai berikut. 2. Dekarboksilasi oksidatif. Setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil KOA, koenzim A. Asam pirufat ini akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. 2 gugus karbon yang tersisa kemudian akan mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD+. Ini gambarnya. 3. Daur asam sitrat.
Proses selanjutnya adalah daur asetil KOA menjadi beberapa bentuk sehingga dihasilkan banyak akseptor elektron. Selain disebut sebagai daur asam sitrat, proses ini disebut juga siklus Krebs. Karena Hans Krebs adalah orang yang pertama kali mengamati dan menjelaskan fenomena ini pada tahun 1930. Berikut gambarnya. Transfer elektron. Selama 3 proses sebelumnya dihasilkan beberapa reseptor elektron yang bermuatan akibat penambahan ion hidrogen. Reseptor-reseptor ini kemudian akan masuk ke transfer elektron untuk membentuk suatu molekul berenergi tinggi, yakni ATP. Reaksi ini berlangsung di dalam membran mitokondria. Reaksi ini berfungsi membentuk energi selama oksidasi yang dibantu oleh enzim pereduksi. Transfer elektron merupakan proses kompleks yang melibatkan NADH, FAD, dan molekul-molekul lainnya. Dalam pembentukan ATP ini, ada akseptor elektron yang akan memfasilitasi pertukaran elektron dari satu sistem ke sistem lainnya. Sistem transfer elektron membentuk energi selama oksidasi yang dibantu oleh enzim pereduksi. Ini gambarnya. Selanjutnya, respirasi anaerob. Setelah berolahraga atau mengerjakan suatu pekerjaan berat, napas Anda menjadi terengah karena suplai oksigen yang masuk tubuh menjadi berkurang. Tubuh mengatasi keadaan ini dengan memperpendek jalur pembentukan energi melalui proses respirasi anaerob. Cara ini ditempuh agar tubuh tidak kekurangan pasokan energi ketika melakukan suatu aktivitas berat. Respirasi anaerob dikenal juga dengan istilah fermentasi. Fermentasi adalah perubahan glukosa secara anaerob yang meliputi glikolisis dan pembentukan NAD. Fermentasi menghasilkan energi yang relatif kecil dari glukosa. Glikolisis berlangsung dengan baik pada kondisi tanpa oksigen. Fermentasi dibedakan menjadi 2 tipe reaksi, yakni fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol melalui 2 langkah reaksi. Langkah pertama adalah pembebasan CO2 dari asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asetaldehida. Langkah kedua adalah reaksi reduksi asetaldehida oleh NADH menjadi etanol. NAD yang berbentuk akan digunakan untuk glikolisis. Gambarnya ini. Sel ragi dan bakteri melakukan respirasi secara anaerob. Hasil fermentasi berupa CO2 dalam industri roti dimanfaatkan untuk mengembangkan adonan roti sehingga pada roti terdapat pori-pori. Kemudian, fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat, kemudian berlanjut dengan perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat, asam pirufat bereaksi secara langsung dengan NADH membentuk asam laktat. Fermentasi asam laktat dapat berlangsung ketika pembentukan keju dan yogurt. Berikut gambarnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.